Halo Pak Gus. Halo sahabat Mirai Aset, kita bertemu kembali dalam BBM, Belajar Bareng Mirai Aset dengan saya Agustinus Basukandi. Pak Gus kan biasanya bahas mengenai fundamental nih. Nah kali ini kita mau bahas PBV. Kenapa sih Pak dengan PBV ini? PBV itu telah menjadi salah satu acuan dalam melakukan valuasi saham. Biasanya kesepakatan pada umumnya suatu saham itu dianggap murah jika PBV-nya kurang dari 1. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita mendapatkan data-data untuk menentukan PBV? Kita akan belajar mengambil salah satu contoh bagaimana sih menentukan suatu PBV saham. Pertama, kita akan buka dulu website daripada PT Bursa Efek Indonesia. Itu bisa langsung di Google, diketik aja BI laporan keuangan. Nanti akan muncul Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan dan tahunan. Nanti sahabat Mirai Aset bisa langsung memilih sahamnya apa. Kalau kita ambil contoh sekarang adalah sahamnya properti ya, yaitu Sumarekon Agung SMRA, PT Sumarekon Agung Tbk. Setelah itu kita pilih jenis laporannya adalah laporan tahunan, jenis efeknya adalah saham. Tahunnya dipilih, di sini ada tahun 2023, kita ngambil yang tahunan. Apabila semuanya sudah, kita sesuaikan kondisi yang kita inginkan, maka kita akan terapkan, akan muncul laporan keuangan sebagai berikut. Setelah itu, kita sudah membuka satu saham yaitu SMRA. Ini contoh ya, contoh daripada PT Sumarekon Agung Tbk tahun 2023 yang sudah diaudit. Di sini ada yang disebut dengan SMRA LabQ FY 2023 PDF. Kita buka, ini download sahabat Mirai Aset. Setelah terdownload, maka kita akan pilih untuk laporan keuangan yang akan kita butuhkan analisa daripada PBV. Setelah itu kita sudah menemukan di sini yaitu PT Sumarekon Agung Tbk dan entitas anaknya laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023. Yang perlu diperhatikan apa di sini? Yang pertama kita lihat dulu nih rumus dari PBV, yaitu harga saham saat ini dibagi oleh nilai buku per lembar saham. Nah, apa sih nilai buku atau book value itu? Nilai buku adalah nilai ekuitas perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar. Sahabat Mirai Aset, di sini kita bisa lihat modal yang ditempatkan di setor penuh yaitu sebesar 16.508.568.358 lembar saham. Nah, ini adalah jumlah saham yang beredar. Sekarang kita akan mencari yaitu nilai ekuitas perusahaan. Nah, di dalam nilai ekuitas perusahaan ini yang kita tentukan adalah total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas Indo, di mana di sini kepentingan non pengendali tidak dimasukkan. Jadi sebesar 9.826.809.976. Dari yang sudah kita dapatkan data-data, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Dan di situ ada nilai ekuitas perusahaan, kita sudah lihat tadi. Dan kita akan dapatkan jumlah saham yang beredar, itu kita sudah dapatkan datanya. Maka kita masukkan dalam rumus, ditemukanlah book value sebesar 595. Waduh, repot juga ya Pak kalau kita harus cari laporan keuangan terus ngitung sendiri. Sahabat Mirai Aset tidak perlu menghitung seperti ini karena dari Mirai Aset yaitu di sistem kita Hot Home Online Trading System di laptop kita bisa melihat berapa sih sebetulnya book value. Bagaimana caranya? Kita akan buka sekarang adalah sistem HOTS. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam HOTS, lalu kita pilih Information, lalu kita pilih Financial Statement. Nah, ini kita bisa lihat juga di sini, yaitu di Income Statement. Kita masukkan
Kode sahamnya tadi adalah Sumarekon, berarti SMRA. Kita pilih untuk years tahun 2023. Sahabat Miraset, ini bisa dilihat bahwa yang sudah kita hitung, Miraset sudah sediakan, yaitu kita lihat di sini adalah book value-nya. Di sini book value itu adalah 595, berarti sama. Sekarang, berapa sih PBV-nya? Nah, tinggal kita lihat nih, harga terakhir berapa. Ketika harga sekarang adalah di 530 untuk saham SMRA, maka didapatkan PBV 0,9. Nah, dari PBV 0,9, nah inilah salah satu contoh saham-saham yang PBV-nya kurang dari 1. Nah, kalau PBV rendah itu penyebabnya apa aja Pak Agus? Sahabat Miraset, ini pertanyaan sangat bagus. PBV rendah itu apa sih penyebabnya? Yang pertama, yang jelas itu harga dari saham itu turun. Harga saham turun itu berarti opini daripada masyarakat terhadap bisnis daripada suatu saham itu tidak sesuai yang diharapkan. Ya, mungkin daripada perusahaan tersebut ada masalah. Yang kedua adalah prospek di masa depan dilihat itu kurang bagus. Dan yang ketiga adalah profitabilitas yang rendah, yaitu dari ROE. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang ROE. Dan yang terakhir pasti kalau terjadi PBV rendah itu biasanya ada market crash. Sahabat Miraset, kita sudah belajar tadi tentang PBV yang kurang dari 1. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan lebih mendalam untuk mempelajarinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika PBV itu kurang dari 1. Alangkah baiknya kalau PBV kurang dari 1, kalau kita akan memilih saham, carilah yang sama-sama PBV kurang 1 dengan pertumbuhan dan profitabilitas yang hampir mirip. Dan yang ketiga, cross-check untuk data histori dari PBV sebelumnya. Dengan demikian, kita akan semakin tahu dan mengerti ketika memilih saham PBV kurang dari 1, apakah itu murah atau murahan. Wah, terima kasih banyak Pak Agus buat infonya. Sama-sama, sahabat Miraset, selalu tune in di BBM, belajar bareng Miraset untuk materi-materi yang lain, sehingga kita semakin bertumbuh dan semakin mengerti bagaimana berinvestasi, dan yang kita harapkan adalah salam cuan.